Tahun ini departemen pemasaran kami mencapai kinerja 80 juta sejak didirikannya grup Ding Sheng. Ini adalah pencapaian terbaik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini adalah acara tahunan kami. Mari saya angkat gelas untuk semua. Bersulang. Manajer Wen tahun ini karyawan terbaik perusahaan. Pasti kamu yang terpilih. Karyawan terbaik. Saya pikir ada orang lain yang lebih cocok. Tahun ini grup Ding Sheng berkat usaha semua orang di grup Ding Sheng. Kinerja grup Ding Sheng mencapai rekor tertinggi baru di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada seorang karyawan. Karena kerja kerasnya kami bisa mencapai prestasi hari ini. Grup Ding Sheng dialah karyawan terbaik tahun ini. Yang Tianqi. Manajer Wen, bagaimana kamu tahu karyawan terbaik tahun ini? Karena saya bisa mendengar suara hati yang Hua. Manajer Wen, kamu sudah bekerja di perusahaan. Sudah 10 tahun kan? Selalu menjadi yang terbaik, saatnya untuk memberikan saham perusahaan kepadamu. Terima kasih kepada Direktur Sheng dan Direktur yang atas kesempatan ini. Saya bisa mencapai hasil yang begitu baik. Saya pasti akan terus berusaha dan bekerja keras. Jika semua orang memiliki kesadaran seperti kamu itu bagus. Hari ini tidak ada banyak pekerjaan, istirahatlah. Masih ingin bagi saham meskipun sudah 10 tahun di perusahaan. Lalu apa wanita 35 tahun ini yang sedang hamil memeliharanya hanya membuang waktu, membuang uang. Apa yang terjadi? Direktur yang jelas tidak berbicara, tapi saya bisa mendengar suaranya. Bagaimana kalau menyerahkan semua sumber daya pelanggan ke Tianqi? Nanti seluruh perusahaan akan menjadi milikku dan Tianqi. Manajer Wen, ada hal lain. Direktur yang saya tahu, Direktur Sheng sedang dinas luar. 3 bulan ini menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepadamu. Tapi jangan memilih orang berdasarkan kedekatan, menipu atasan dan menyembunyikan kesalahan. Nanti kamu bisa menyinggung orang yang tidak seharusnya dan kamu akan mendapat masalah besar. Bukan perusahaan kalian. Benar-benar berniat memecat Wenro. Dia akan juara penjualan perusahaan kalian. Memangnya apa karena dia juara penjualan? Selama dia hamil, kalau bukan saya yang menjaga hubungan dengan klien proyek-proyeknya, tidak akan ada yang berhasil. Saya beritahu ya. Dia sekarang memegang dividen ITU. Semuanya adalah uang yang saya hasilkan untuknya pokoknya. Dia sekarang hamil, tidak punya banyak energi untuk bekerja. Lebih baik hemat uang pergi cuci kaki dan pijat untuk saya. Manajer Wen, ada apa ini? Hati-hati jangan sampai mengganggu kandungan. Manajer Wen, begini, saya juga ingin memberitahu kabar baik. Saya telah menandatangani pesanan dari Direktur Liu. Berhasil saya dapatkan. Saya sudah membimbingmu hampir setahun, akhirnya kamu bisa menandatangani pesanan sendiri. Pesanan dari Direktur Liu ini, semua dividennya akan saya berikan padamu. Oh begitu ya Manajer Wen. Mungkin kamu belum mengerti maksud saya. Yang ingin saya katakan adalah, saya telah menandatangani pesanan dari Direktur Liu. Dividennya seharusnya diberikan pada saya dan juga kamu. Semua sumber daya klien yang kamu pegang, serta posisi kamu sebagai manajer departemen pemasaran, semuanya harus diberikan pada saya. Tianqi. Dulu bukankah saya sudah berusaha agar kamu bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan saya, memberikan sebagian besar sumber daya pada kamu. Sekarang kamu meminta saya untuk menyerahkan semua sumber daya semuanya pada kamu. Bagaimana dengan orang lain di departemen pemasaran? Manajer Wen ini sepupu saya dari kampung halaman. Orang tua di rumah sakit butuh banyak uang. Aduh Kak Wenro, tolonglah saya. Cepat bangun, saya punya banyak klien, saya sendiri saja kewalahan. Tentu saja harus membagikan beberapa, nanti saya pilihkan beberapa klien yang berkualitas ya. Cepat dapatkan dividen proyek, cepat bawa orang tua berobat. Terima kasih Kak Wenro. Saya masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Saya keluar dulu. Kak Wenro, hati-hati di jalan. Bagaimana saya bilang dia mudah ditipukan? Tunggu saja sampai saya mengambil alih semua sumber dayanya. Cepat atau lambat akan saya pecat, haha. Hijab Madi Mirka APA hubungannya dengan saya Kwai. Dulu kamu memang banyak membantu saya. Tapi sekarang kamu juga tidak punya banyak energi untuk bekerja lebih baik. Kamu segera menyerahkan sumber daya itu. Manajer Wen Tianqi, ini semua demi kebaikanmu. Kalau mau jujur, serahkan saja sumber dayanya. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membuat Anda dan departemen pemasaran tinggal di perusahaan selama beberapa hari atau biarkan Anda kehilangan reputasi. Bahkan untuk orang lain di departemen pemasaran, aku tidak bisa melawan mereka. Tunggu sampai Zheng Dong kembali. Tianqi, aku bisa memegang tanganku. Semua sumber daya untuk Anda. Tapi saya bisa memperingatkan Anda. Mereka memelihara sumber daya ini. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda adalah sumber daya yang dapat Anda pertahankan. Aku bisa mempertahankan ini kecuali
Sarana Anda untuk mempertahankan sumber daya pelanggan adalah Kupikir kau hanya memegang tanganku. Semua hubungan saluran diambil. Biarkan para mitra ini bekerja sama dengan baik. Karena kau pikir mempertahankan pelanggan. Itu tergantung pada apakah Anda bisa tertawa sampai akhir. Tianqi telah membawa semua sumber daya Wenrou. Zheng tua tidak bisa kembali sekarang-sekarang. Waktu yang baik untuk memecat Wenrou Mener Wen. Bagaimana saya bisa mendengar Yang Dong berbicara? Apa yang Anda dengar adalah suaranya. Tampaknya semua orang sekarang. Anda dapat mendengar suara Yang Dong? Semua bisnis perusahaan yang selalu memimpin semua orang untuk melakukan apa yang bisa dikatakan. Tidak akan ada hari yang baik untuk Anda hari ini tanpa Yang. Jadi kalian harus berterima kasih kepada Yang memimpin Anda untuk membuat hasil. Terima kasih juga kepada kelompok. Ini platform dan kesempatan untuk Anda. Tentu saja bisnis ini juga tak lepas dari usaha Wen Mener pemasaran kami. Mener Wen memiliki kinerja yang sangat baik. Jika tidak Yang Dong mengatakan kepada kami bahwa kami masih dalam kegelapan. Saya pikir itu adalah kemampuannya sendiri. Kemampuan di tempat tidur. Mener Wen akan melahirkan. Yang Dong, apa yang kau lakukan? Mener Wen harus melahirkan. Tapi tidak bisa menunda pertemuan tahunan saya. Pertemuan tahunan itu penting. Masih penting bagi Mener Wen itu tidak bisa bermain 120. Saya tahu saya akan melahirkan. Lebih baik mati di luar jika Anda harus menghadiri pertemuan tahunan. Sekarang lantai kotor. Uang kompensasi dikurangi dari gajinya. Anda harus membawanya ke rumah sakit. Tapi jika kalian pergi, jangan absen tanpa alasan. Jika absen tanpa alasan, bonus kinerja bulan ini dan bonus akhir tahun akan hangus. Lagi pula perusahaan bisa memecat kalian tanpa memberi kompensasi apapun. Kalian harus memikirkannya dengan matang-matang. Apakah itu sepadan? Tidak, kalian tidak bisa demi aku. Membuang pekerjaan begitu saja. Setahun kalian bekerja keras. Sekarang sudah hampir saatnya loh. Masih pada saat seperti ini ingin tetap mempertahankan sampah ini. Tak heran begitu banyak orang yang setia padamu sepenuh hati. Namun sayang sekali, orang-orang di departemen pemasaran ini semua akan kupecat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengganti departemen yang hanya mencari keuntungan ini dengan orang-orangku sendiri? Biasanya Mener Wen yang melindungiku sekarang. Giliranku untuk melindunginya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan oleh kalian semua. Aku akan membawa Mener Wen ke rumah sakit. Pekerjaan sialan ini siapa yang mau ambil, aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan Mener Wen. Lagi pula cepat atau lambat kami juga akan dipecat lebih baik. Saat ini juga ikut pergi bersama Mener Wen. Benar? Berani-beraninya segelintir sampah. Masih berani menentangku. Jangan harap mendapatkan kompensasi 1 sen pun. Barang dari Liu Yang Hua bermasalah tahu? Cepat cari Wenrou. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sayang, tenang dulu. Pesanan ini adalah hasil negosiasi Tianqi. Meskipun ada masalah, bukankah seharusnya Tianqi yang menyelesaikannya? Yang Tianqi ngerti, apa-apa gara-gara dia senaknya sendiri. Mengganti supplier, sekarang supplier tidak bisa memenuhi pesanan. Liu datang menemui saya, apakah kamu belum menyadari betapa seriusnya masalah ini? Berapa kali saya bilang kita tidak bisa hidup tanpa Wenrou. Tidak bisa tanpa Wenrou. Sayang, Wenrou sekarang sedang melahirkan di rumah sakit. Meskipun kamu ingin mencarinya, kamu tidak akan menemukannya. Kenapa tidak biarkan Tianqi duluan untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa tahu. Aku kasih kalian waktu 1 jam dalam 1 jam ini. Jika masalah ini tidak terselesaikan, kamu dan Yang Tianqi keluar dari perusahaan dan jangan pernah ikut campur lagi. Cici tidak perlu marah-marah sama orang tua ini. Setelah kita mengambil alih departemen pemasaran yang gemuk ini, menguasai Dingseng hanya soal waktu jika orang tua ini tidak ada. Malahan lebih mudah bagi kita untuk bertindak. Kalau begitu cepatlah hubungi Direktur Liu. Selesaikan masalah ini sebelum dia. Kita sudah memecat Wenrou. Dia pasti akan mengusir kita. Haha, Direktur Liu. Bukankah kita sudah sepakat harganya turun 30%? Dan pengiriman terlambat 3 hari, kenapa sekarang sudah menagih? Perusahaan yang kau berikan padaku. Sama sekali perusahaan bodong. Sekarang aku curiga kau menyalahgunakan pinjaman. Bekerja sama dengan perusahaan bodong untuk menipu uangku. Aku sudah mengajukan gugatan, tunggu saja di pengadilan. Direktur Liu. Aduh, Direktur Liu. Pemasok ini dicari oleh Wenrou, kalau tidak percaya padaku percayalah padanya. Kalau begitu hubungi dia sekarang. Asal dia bilang tidak masalah, aku akan melepaskanmu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Direktur Liu, di mana Wenrou? Sekarang sedang di rumah sakit melahirkan, beri kami waktu 3 hari lagi. Setelah Wenrou melahirkan, akan segera menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Baiklah, aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Jika setelah 3 hari aku masih belum melihat produk ini, kalian harus membayar ganti rugi 3 kali lipat.
Terima kasih Direktur Liu, hati-hati di jalan. Bagaimana masalahnya sudah selesai? Aku tidak tahu apa yang Wenrou lakukan, pada mereka katanya Wenrou bisa menyelesaikan. Langsung setuju tapi sekarang Wenrou sedang melahirkan. Bagaimana kita bisa menghubunginya? Tidak berguna bukankah dulu kau yakin bisa menggantikan Wenrou? Sekarang ngomong begitu buat apa? Lebih baik kita memohon pada Wenrou, mungkin masih ada harapan. Kamu ini, sudah dekat tanggal melahirkan masih ikut rapat tahunan. Kalau terlambat sedikit anak kita tidak bisa diselamatkan. Tidakkah anak kita lebih penting dari pekerjaanmu? Sayang, jangan bicara lagi. Kalau si Wenrou itu tidak mau membantu, aku dan kamu hari ini harus membayar denda 3 kali lipat. Tidak boleh hari ini bagaimanapun juga. Harus dia yang menyelesaikan. Tunang saja kakak, biar aku yang urus. Kak Wenrou, tolong selamatkan kami. Masalah pekerjaan kalian bicara dulu. Kak Wenrou, barang Direktur Liu ini tidak bisa dipasok seluruh kota ini. Kecuali kamu tidak ada yang bisa mengatur barang sebanyak itu. Kalian yang bilang bisa menjaga sumber daya pelanggan dengan baik. Kalau kalian yang bersikeras mengusirku sekarang datang mencariku, apakah sudah agak terlambat? Manager Wen, di dalam hati kamu selalu ada rasa kesal padaku, aku tahu, tapi departemen pemasaran, karyawan lain yang mengundurkan diri itu semua sukarela. Bahkan jika Lao Zeng tahu hal ini, tidak bisa disalahkan padaku. Baik. Aku setuju dengan kalian, urusan Direktur Liu akan kuselesaikan. Tapi kalian tidak boleh lagi menyulitkan siapapun dari departemen pemasaran. Baik. Yang Hua, apakah kamu diam-diam memecat Wenrou? Apa aku tidak bilang padamu? Ding Sheng tidak bisa lepas dari Wenrou, apa yang kamu lakukan ini? Suami, dengarkan aku menjelaskan. Aku juga korban itu dia. Dia yang sengaja mengganti supplier pesanan Direktur Liu dan menghasut karyawan departemen pemasaran mengundurkan diri bersama. Saat kamu tidak ada menganiaya kami. Wenrou, apa yang dia katakan benar? Apa kamu sengaja merusak pesanan Direktur Liu dan sengaja memimpin departemen pemasaran mengundurkan diri bersama? Direktur yang kamu benar-benar mahir memutarbalikkan fakta. Kamu pikir aku tidak punya bukti rekaman hari rapat tahunan? Sudah aku dapatkan. Kerjaan jelek ini siapa yang mau, silakan, aku tidak peduli. Untungnya aku sudah menyuap manajer lobby. Video yang diberikan padamu hanya hasil editan HMPH. Sekarang lihat bagaimana kamu melaporkan. Direktur Zheng, kejadiannya tidak seperti ini. Manajer Wen sampai sekarang masih ingin memfitnah aku. Jelas kamu yang memimpin departemen pemasaran mengacaukan rapat tahunan, mengundurkan diri bersama duluan, dan bersekongkol dengan distributor menipu Direktur Liu, menjebak aku dan Tianqi sekarang. Masih ingin membuat bukti palsu. Memecah belah hubungan suami istri kami, Manajer Wen. Hatimu benar-benar kejam. Wanita yang bisa merayu bos pasti terpengaruh. Wenrou, kamu melawan aku. Pasti kalah. Wenrou, kita bisa dibilang sudah seperti guru dan murid. Ternyata kamu seekor serigala berbulu domba. Tidak hanya menghasut rekan kerja di perusahaan, melompat saat perusahaan paling membutuhkan, merusak bisnis perusahaan setelah keluar dari rumah sakit, pergi sendiri mengurus proses pengunduran diri. Jadi di mata Direktur Zheng, 10 tahun kinerja saya tidak cukup untuk membuktikan kesetiaan saya. Orang sepertimu kalau setia, mending aku pekerjakan anjing aja. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang aku dan Ding Sheng jembatan dan jalan. Berpisah, tidak ada hubungan lagi. Tunggu dulu hari ini. Kamu harus menyelesaikan pesanan Direktur Liu ini. Kalau tidak besok aku akan blacklist semua orang di departemen pemasaran kalian. Kerjaan jelek ini siapa mau ambil, aku nggak peduli. Lagian cepat atau lambat bakal dipecat, mending sekarang ikut manajer Wen aja. Wenrou, sudah dipikirkan belum? Baiklah, urusan Direktur Liu. Aku yang akan menyelesaikannya untuk kalian, tapi mulai sekarang, aku dan grup Ding Sheng tidak ada hubungan lagi sekarang. Silahkan kalian keluar. Jangan ganggu istirahatku. Tianheng adalah pesaing terbesar Ding Sheng. Mau cari Zhong Tianheng. Manajer Wen dapat hadiah mahal. Ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima apalagi. Sebenarnya aku ada keperluan. Manajer Wen, dengar-dengar kamu sudah
Keluar dari Dingseng di grup Tianheng kami. Posisi manajer Departemen Pemasaran masih kosong. Manajer Wen pertimbangkan aku cukup sabar. Aku dan grup Dingsheng masih ada satu pesanan yang belum selesai. Ini juga alasan aku mencari kamu. Sepengetahuanku barang ini sekarang hanya grup Tianheng yang punya kalau. Manajer Wen asal kamu setuju. Bergabung dengan grup Tianheng kamu akan jadi manajer Departemen Pemasaran. Apapun sumber daya yang kamu butuhkan silahkan pakai. Direktur Zhong, aku ada satu permintaan. Di Dingsheng ada beberapa karyawan lama yang ikut aku. Kemampuan kerja mereka sangat bagus, tapi di Dingsheng mereka nggak punya kesempatan berkembang yang baik. Aku nggak tahu Tianheng bisakah menyediakan kesempatan itu untuk mereka. Orang yang kamu latih aku percaya. Begini saja Senin depan mereka ikut kamu masuk kerja. Terima kasih Direktur Zhong. Manajer Wen kerja sama dengan Dingseng kali ini banyak bergantung padamu. Hang total. Sebenarnya aku. Manajer Wen. Prestasi Dingseng tahun ini meningkat 20%. Tak disangka-sangka ya tanpamu. Tanpa Departemen Pemasaran kalian prestasi Dingseng bisa mencapai rekor tertinggi lagi. Tidak seperti beberapa wanita karir yang tanpa perusahaan. Tak ada apa-apanya. Baru melahirkan. Sudah sibuk menemani klien. Benar-benar profesional. Aduh, aku lupa. Sekarang Manajer Wen tidak punya pekerjaan. Jadi ini bukan menemani klien. Jangan-jangan ini sedang menggoda pria. Ini namanya apa ya? Oh, di kampung halaman kita. Ini namanya main gila sana-sini. Tidak menjaga kesopanan sebagai wanita. Singkatnya memang rendah. Direktur yang apa kabar? Mungkin Anda belum tahu di kampung halaman kami, orang yang suka bergosip. Harus disiram dengan anggur ini namanya. Menghilangkan roh jahat, menghilangkan orang jahat. Wenrou kamu. Yang Tianci kamu keluar sekarang juga. Hahaha Direktur Liu. Produk terakhir tertunda 3 hari aku melihat di atas permintaan Manajer Wen tidak mengejarmu. Kali ini pesananmu tertunda lagi. Haha Direktur Liu. Pesananmu selalu menjadi proyek terbesar Dingseng. Kami pasti menjadikannya prioritas utama. Percayalah barangnya akan segera sampai. Segera-segera kamu selalu bilang segera. Manajer Wen. Kamu kan manajer Departemen Pemasaran. Proyek ini bermasalah, kamu harus bertanggung jawab. Direktur Liu, sekarang aku. Bukan lagi manajer Departemen Pemasaran Dingsheng Group. Orang yang kamu cari adalah dia. Kamu resign. Manajer Wen resign, kenapa tidak memberitahuku? Aku hanya bekerja sama dengan Manajer Wen. Mulai hari ini grup Liu kami. Dan kerja sama Anda yang makmur akan segera berhenti. Apa yang kau katakan Liu selalu? Benarkah Wenrou meninggalkan kantor? Apakah batalkan kerjasama? Jika melihat wajah Manajer Wen, aku mungkin berpikir untuk memberimu 1 hari lagi. Persiapkan kalian, tapi Manajer Wen sudah pergi, aku tidak ingin. Kesempatan apa lagi? Sekarang. Hentikan kerjasama. Manajer Wen, bagaimana kabarmu? Biarkan Liu selalu lebih suka memutuskan kontrak. Ini bukan sesuatu yang harus saya lakukan. Aku memberitahu Anda grup Dingseng. Tanpa Anda masih bisa berbalik. Kau hanya orang tua. Wanita yang memiliki anak lagi sedang booming. Saya melihat perusahaan mana yang berani Anda. Aku tidak punya kemampuan untuk menghentikan mereka. Dan mereka memilih untuk percaya padaku karena kemampuan saya, bukan papan nama grup Dingsheng. Liu selalu barang Anda. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda. Tapi kau tahu aturan saya. Untuk menambahkan uang. Baik. Manajer Wen, mari kita keluar dan bicara. Baik. Liu selalu tetap di sini dan lihat. Apa yang Anda lakukan? 12 perusahaan mengusulkan untuk mengakhiri pria yang baik. Anda pergi ke kamar dagang. Kau bilang kepalamu tumbuh. Itu terlihat tinggi.
Salahkan Wenro pelacur itu. Tidak akan ada begitu banyak orang jika dia tidak memprovokasi untuk membatalkan kontrak. Kalian akan keluar bulan depan. Rencana penawaran Qinghai Group untuk proyek ini. Jangan ada masalah lagi. Gua masa kejayaan kita tidak bisa diisi. Keluar. Hei, bagaimana mungkin aku bisa? Buku perencanaan untuk tingkat ini. Kau tidak bisa melakukannya. Bisakah kamu melakukannya? Kau bilang Wenro. Terakhir kali Liu total hal berkat bantuan Anda. Kalau tidak Liu Zong pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kalau bukan karena kamu si jalang ini yang sengaja memprovokasi. Liu Zong sama sekali tidak akan menyulitkan kita. Yang Dong, kalau ada apa-apa langsung saja bilang. Waktu saya sangat berharga. Kak Wenro. Bulan depan kami ingin ikut serta dalam Lelang Qinghai Chamber of Commerce. Saya ini kan kurang pengalaman. Jadi sengaja datang ke sini untuk belajar dari Anda. Bukankah Anda pernah membimbing saya selama setahun bisa dibilang? Hubungan guru dan murid Anda tidak bisa mengabaikan hubungan ini. Pertama, saya sudah dipaksa untuk mengundurkan diri oleh kalian berdua. Jadi meskipun Dingsheng Group sedang menghadapi kebangkrutan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kedua, saya sudah bergabung dengan Tianheng Group. Sekarang masih menjabat sebagai manajer departemen pemasaran. Pada lelang Qinghai Group berikutnya, kita adalah pesaing, jadi saya tidak akan melakukan apapun yang merugikan kepentingan perusahaan kami. Kak Wenro, saya tidak meminta Anda untuk merugikan kepentingan perusahaan. Saya hanya ingin belajar dari Anda. Anda bisa belajar dari Zheng Dong, dan dia lebih hebat dari saya. Setelah pertemuan kamar dagang terakhir, ada 12 mitra kerja yang ingin memutuskan kontrak Lao Zheng sampai dirawat di rumah sakit. Manajer Wen, demi menghormati Lao Zheng, saya mohon, tolong bantu kami lagi. Asal Tianqi bisa mengikuti dia, ada kesempatan untuk mencuri proposal nanti. Memenangkan lelang Qinghai Group. Itu pasti mudah. Ternyata rencananya seperti ini. Tampaknya 12 perusahaan yang memutuskan kontrak belum membuat mereka mengambil pelajaran. Demi menghormati Zheng Dong, saya akan membantu kalian berdua lagi. Tapi saya pasti tidak akan merugikan apapun yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan kami. Saya harap kalian berdua juga tidak punya pikiran seperti itu. Jika dalam proses ini saya menemukan kalian mencuri atau menjiplak proposal saya, maka saya akan membawa kalian ke jalur hukum. Kak Wenro, mari kita pulang dulu. Besok saya akan menemui Anda. Karena kalian tidak berubah, maka biarkan saya memberikan pelajaran yang baik untuk kalian. Sayang, kemarilah sebentar. Tunggu saya sebentar, saya akan segera kembali. Baik, kamu sibuk dulu. Aku tidak percaya, ambil proposalmu besok. Masih bisa ikut tender dengan normal. Kamu ngapain? Oh, tiba-tiba ingat ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Yang Tianqi, aku juga bukan orang yang lembut hati. Karena kamu sudah mencuri proposalku dan memasang virus merusak komputerku, maka aku tidak akan sungkan lagi. Aku sangat menantikan hari kalian menanggung akibatnya. Bagaimana, sudah siap? Tentu Wenro sama sekali tidak waspada padaku. Aku tidak hanya mengambil filenya, aku juga memasang virus di komputernya. Wah, bukankah ini Dirut Hong dari grup Tianheng? Kamu juga datang untuk ikut tender grup Qinghai? Dirut Yang. Aku sengaja datang untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyerahkan manajer Wen padaku. Dia benar-benar talenta langka. Tianheng semakin kuat, aku yakin aku akan memenangkan tender kali ini. Dirut Hong mungkin salah lihat. Salah menganggap ayam sebagai phoenix. Tianqi, kami adalah talenta sejati. Tender kali ini grup Dingsheng
Pasti menang. Mari kita lihat saja. Tender kali ini. Tender dimulai, mari kita persilakan. Dirut Yang Hua yang dari grup Dingseng dan manajer departemen pemasaran yang Tianqi naik panggung untuk menjelaskan proposal. Ngapain jelasin proposal, langsung kasih proyeknya. Ke Dingseng saja sok-sokan. Apa yang terjadi, apa yang dia katakan tadi? Yang kamu dengar mungkin isi hatinya. Tapi sekarang sepertinya yang bisa mendengar, nggak cuma kita berdua. Wah, sepertinya ada tontonan seru. Baik, terima kasih semua, itulah seluruh konten. Dari grup Dingseng memang pantas. Proposal yang dibuat Wenro benar-benar tak terbantahkan. Apa mereka menemukan sesuatu? Selain Song Tianheng, yang lain cuma sampah, siapa yang bakal tahu? Kami menjiplak dokumen tender. Sebelum memperkenalkan proposal Tianheng Group, saya punya pertanyaan untuk panitia. Jika di tender Qinghai Group ada proposal yang dijiplak, apa yang akan kalian lakukan? Qinghai Group selalu percaya bahwa integritas adalah dasar bagi perusahaan manapun. Qinghai Group tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jujur. Jika dalam tender ini ada pelanggaran serius seperti plagiarisme, Qinghai Group akan memberitahu industri dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Wenro si brengsek ini lagi-lagi berlagak, aku tidak percaya. Dia bisa menunjukkan bukti plagiarisme manajer Wen. Apakah ingin melaporkan proposal mana yang melakukan plagiarisme? Saya ingin melaporkan manajer pemasaran Dingseng Group yang Tianqi diduga melakukan plagiarisme, mencuri merusak dokumen rahasia Tianheng Group. Kamu memfitnah, ada buktinya tidak? Kita harus mengambil inisiatif. Jangan biarkan dia menunjukkan bukti manajer Wen. Bagaimana bisa kamu memfitnah mantan majikanmu? Proposal ini jelas-jelas kamu buat saat bekerja di Dingseng. Selama masa kerja kamu, bahkan setelah kamu keluar. Kami berhak menggunakannya. Benar, dokumen ini memang dokumen asli. Kamu di perusahaan kami hanya melakukan sedikit modifikasi. Manajer Wen, integritas adalah yang terpenting. Kamu sekarang menipu semua orang. Apakah hati nuranimu tidak merasa bersalah? Tentu saja saya punya bukti. Saya tidak percaya mengambil proposalmu. Mengikuti tender. Ternyata proposal mereka dicuri. Tidak heran mereka begitu percaya diri ternyata mengambil proposal manajer Wen. Bagaimana bisa kamu bercanda seperti itu dengan manajer Wen? Proposal ini adalah karya manajer Wen. Saat dia bekerja kami hanya mengambil kembali. Milik kami melindungi kepentingan perusahaan kami. Aduh. Manajer Wen, saya memang tidak seharusnya bercanda dengan proyekmu, tapi siapa tahu. Kamu pasang kamera di rumah, coba katakan. Kita semua rekan kerja. Kamu ini licik sekali. HMPH, asalkan aku bisa menggigitnya sekali saja. Tidak ada kerugian bagi Wenro, jadi Wenro tidak bisa menangani masalah ini. Nanti pada akhirnya akan berakhir begitu saja. Kalau aku tidak mendengar suara hatinya, aku juga percaya padanya. Siapa yang akan menyangkal itu? Terlihat baik-baik saja di permukaan. Tapi diam-diam banyak pikiran busuk, entah bagaimana manajer Wen akan menangani masalah ini. Apa kamu bercanda? Sebentar lagi polisi datang. Nanti pasti tahu. Apa? Kamu sudah melapor ke polisi? Kamu tidak malu ya? Mencuri buku rencana memasukkan virus Trojan. Bukan aku yang mencuri komputer mereka. Aku tidak punya alasan untuk merasa malu. Nona Wen, setelah diperiksa komputer Anda memang terinfeksi virus Trojan menyebabkan dokumen rahasia Tianheng Group hilang. Melalui teknologi kami dan bukti dari Anda, kita bisa mengonfirmasi bahwa pelaku utamanya adalah yang Tianqi. Kakak sepupu, cepat katakan pada mereka. Tianqi, kau memang salah dalam hal ini. Meskipun kita masih keluarga, aku tetap tidak bisa memaafkanmu. Masuklah dulu, beritahumu dengan jujur. Untuk urusan pengacara, aku akan mencarikan solusi. Tuan Yang, silakan ikut kami. Sampai sejauh ini satu-satunya cara adalah mengorbankannya. Untuk menjaga reputasi Dingseng Tianqi. Jangan salahkan kakak sepupumu karena kejam. Kesempatan sudah diberikan tapi kau tidak berguna. Dalam rapat penawaran ini terjadi insiden pelanggaran serius seperti plagiarisme. Grup Qinghai akan mengumumkan kepada industri dan tidak akan bekerja sama lagi dengan Dingseng. Aku tidak salah kan? Betul, Nyonya Wen. Grup Qinghai saat ini sedang memberi pengumuman kepada industri tentang kasus plagiarisme rencana bisnis oleh grup Dingseng dan tidak akan bekerja sama lagi. Mohon orang yang tidak berkepentingan meninggalkan ruangan. Rapat penawaran akan dilanjutkan.
Selanjutnya manajer pasar grup Tianheng. Wenrou akan menjelaskan rencana bisnisnya. Berikut ini saya akan memperkenalkan kepada Anda rencana proyek dari grup Tianheng kami. Benar jika manajer Wen sudah turun tangan. Tidak ada kesempatan bagi kita lagi, lebih baik kita tidak perlu mempermalukan diri. Ya, kemampuan manajer Wen nomor 1 di industri ini. Entah apa yang dipikirkan Ding Sheng. Mereka mengusir manajer Wen sekarang bagus deh. Zhong Tianheng si rubah tua itu mendapatkan bantuan dari manajer Wen. Dia bisa mengalahkan semua proyek. Terima kasih semuanya. Kemampuanmu masih seperti dulu ya. Kamu masih di puncak karir, sungguh sayang. Zhong Dong bercanda, Bos Zheng dari Ding Sheng Group yang telah membimbingku. Jika bukan karena dia membawaku ke industri ini, aku tidak mungkin bisa mengumpulkan pengalaman sebanyak ini. Untung Bos Zheng tidak memiliki hati sepertimu. Kalau dia membagikan sahamnya padamu, aku tidak mungkin bisa mengundangmu ke sini. Untuk proyek ini kami memilih Tianheng Group. Kamu tahu tidak mengusir Wenrou membawa kerugian besar bagiku. Sekarang semua klien meminta untuk membatalkan kontrak. Bahkan investor kita meminta untuk membatalkan kerjasama. Setelah Wenrou pergi, begitu banyak orang ingin membatalkan kontrak. Apakah mereka semua punya hubungan dengan Wenrou? Apa yang kamu bicarakan? Kamu memukulku demi dia, apa kamu juga punya hubungan dengannya? Tidak heran saat Wenrou hamil dan melahirkan. Kamu begitu perhatian, apa mungkin anaknya adalah anakmu? Kalau kamu terus menggosip, aku akan bercerai denganmu. Dulu aku menikahimu karena kamu manis dan mengerti. Untuk menjadi pajangan kamu ingin masuk perusahaan. Aku biarkan kamu masuk tapi tidak menyangka. Setelah masuk perusahaan, kamu mengusir departemen pemasaran intiku. Semuanya pergi. Mereka yang memilih untuk resign lagi pula. Wenrou sudah tua, sudah punya anak. Tidak punya kemampuan, gajinya tinggi. Tentu saja aku harus mengusirnya. Wenrou tidak punya kemampuan. Buka matamu, lihat baik-baik perusahaan kita. Selama 10 tahun terakhir, separuhnya adalah hasil kerja Wenrou. Kamu pikir klien mudah untuk diperhentikan? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Keadaannya sudah seperti ini. Apa aku harus memintanya kembali? Sekarang kamu bertanya padaku apa yang harus dilakukan dulu. Kamu yakin sekali bahwa Yang Tianji bisa menangani semuanya sekarang? Semua klien meminta Wenrou yang menangani ini. Kalau Wenrou tidak kembali, aku tidak menakut-nakutimu. Kita dan Ding Sheng hanya membayar denda saja bisa membuat kita bangkrut. Tapi departemen pemasaran punya banyak orang. Tidak harus Wenrou. Orang di departemen pemasaran hanya mendengarkan Wenrou. Aku tidak peduli caranya dalam 3 hari. Aku harus melihat Wenrou kembali. Halo, siapa ini? Wenrou, kamu hebat sekali ya. Di acara tender Qinghai kemarin kamu bikin kehebohan. Sekarang semua distributor dari Ding Sheng Group ingin memutuskan kontrak. Yang mencuri proposal itu Yang Tianji. Yang memblokir Ding Sheng adalah Qinghai Group. Yang ingin memutuskan kontrak adalah supplier. Ngapain kamu cari aku sekarang? Aku juga bukan karyawan Ding Sheng lagi. Para distributor hanya percaya sama kamu. Sekarang aku bisa kasih kamu kesempatan untuk kembali kerja. Yang Dong, aku sudah kerja di Tianheng. Kamu pikir kenapa aku mau balik ke Ding Sheng? Karena Pak Zheng ingin kamu kembali. Kalau kamu mau kembali, aku bisa kasih kamu gaji yang sama seperti dulu. Gaji masa percobaan 80%. 1 bulan langsung jadi karyawan tetap. Yang Dong, lebih baik cari orang lain saja. Masuk. Manajer Wen, aku baru dengar Yang Dong. Telepon Kak Wang sepertinya mau memanggilnya kembali. Aku kira ada apa. Kamu nggak khawatir kalau Yang Dong kasih harga lebih tinggi, Kak Wang bakal pergi nggak? Percaya saja, aku dan Kak Wang sudah kerja sama bertahun-tahun. Aku tahu sifatnya. Tapi kalau Yang Dong benar-benar ingin merekrut orang, kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kasih dia kejutan kecil. Semuanya lama tidak bertemu, aku kira mereka ikut resign sama Wenrou. Sepertinya hubungan mereka baik ya. Sekarang kan mereka terpikat oleh gaji tinggi dan janji kerja kamu dan Wenrou. Setelah resign bersama sudah lama belum dapat. Kerjakan kita semua orang biasa. Ada berapa sih yang seperti Manajer Wen, yang punya strategi dan sumber daya? Dulu kalian resign bersama, membuat dampak buruk bagi Ding Sheng. Tapi aku tidak peduli. Asal kalian mau kembali sekarang, aku bisa bagi semua sumber daya yang ada di tangan Wenrou kepada kalian.
Asal kalian bekerja dengan baik, pasti bisa melebihi Wenro. Yang Dong. Lama tidak bertemu, apa kabar? Kamu masih begitu percaya diri. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku tidak mengundangmu. Kembali bekerja. Aku baru saja melihat tidak ada orang di meja resepsionis. Aku pikir grup Dingsheng sudah kosong melompong. Untungnya direktur yang kau masih di sini. Apa yang kau omongkan sembarangan? Dingsheng sekarang baik-baik saja. Tanpa kalian, tanpa departemen pemasaran kalian. Dingsheng masih punya Old Zheng dan aku. Jangan harap bisa tertawa atas kegagalan kami. Oh, jika Dingsheng begitu kaya raya, maka bayar semua hutang kepada departemen pemasaran kami. Lunas hari ini juga. Ini mustahil, bagaimana mungkin perusahaan berhutang pada kalian? Ini semua adalah hal yang seharusnya kalian lakukan untuk perusahaan. Perusahaan memberikan kalian platform, jadi kalian harus bekerja keras seperti sapi dan kuda untuk perusahaan. Tidak ada yang terlahir sebagai sapi atau kuda. Juga tidak ada yang terlahir untuk bekerja bagi kalian. Kaum kapitalis, kau hanya ingin memanfaatkan tubuh mudamu, berusaha mengubah status sosial melalui direktur Sheng, lalu meremehkan kami yang bekerja keras. Tapi apakah kau lupa, kau hanyalah orang biasa. Jadi kalian selama ini menipuku. Hari ini kalian sama sekali tidak berniat kembali bekerja, kan? Benar, hari ini kami datang untuk memberitahumu. Kami sudah mengikuti Mener Wen untuk bergabung dengan Tianheng. Bukan hanya gaji lebih tinggi daripada Dingsheng, fasilitasnya juga lebih baik daripada Dingsheng. Bagaimana bisa begini? Kenapa mereka semua bisa mendapatkan pekerjaan? Tidak mungkin. Mereka pasti menipuku. Dunia tidak akan mengecewakan siapapun yang bekerja keras. Meskipun kau mungkin merasa kami tidak cukup baik, aku tahu bahwa kami cukup luar biasa. Kami bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun hari ini. Aku harap kau bisa belajar sesuatu dari ini. Jika ingin merekrut orang, setidaknya tunjukkan sedikit itikat baik. Oh ya, Direktur Yang. Ingat untuk melunasi semua hutang kepada departemen pemasaran kami. Lunas sepenuhnya. Kalau tidak dalam 3 hari, kau akan menerima panggilan pengadilan. Wenro, kenapa kau harus? Melawan saya. Kalau kamu tidak mau mundur, maka jangan salahkan saya jika saya kejam. Hong Dong, ada apa Anda mencari saya? Wah, Mener Wen. Katanya kamu baru saja pergi ke Dingsheng. Sebenarnya agak memalukan. Saya pergi untuk menagih utang. Tapi ada kabar angin kamu menggunakan uang Tianheng untuk bekerja untuk Dingsheng. Hong Dong, Anda mencari saya pasti bukan karena ini, kan? Hehe. Wah, kamu tidak takut sama saya ya? Karena saya percaya pada Anda. Hong Dong tidak meragukan orang yang digunakan. Mener Wen, kamu sangat mengerti, saya coba tebak. Saya sedang memikirkan APA. Hong Dong, Anda sedang memikirkan. Dingsheng terlalu banyak melakukan gerakan kecil. Bagaimana kalau saya bantu Anda untuk mengakuisisi Dingsheng? Hehe. Sungguh tidak terduga, saya hanya ingin menekan Dingsheng, membuat mereka menyerah. Tapi tidak menyangka kamu lebih kejam dari saya. Hahaha. Bersikap lembut pada musuh berarti kejam pada diri sendiri, apalagi saya percaya saya punya kemampuan untuk mengakuisisi Dingsheng. Kalau kamu sudah memutuskan, lakukan saja. Tapi dalam proses akuisisi, kamu pasti akan bertemu dengan Zheng Jing, si rubah tua itu. Dia memilih percaya pada kata-kata Yang Hua dan menekan beberapa orang di departemen pemasaran tanpa ampun. Hubungan saya dengannya sudah putus. Bisnis seperti medan perang. Saya tidak akan lemah padanya. Baik, kalau begitu, kamu lakukan saja dengan berani. Butuh sumber daya apa saja, langsung saja. Tidak perlu minta izin saya mau pergi memancing. Zheng Dong, Yang Dong. Saat kalian mengusir saya, pernahkah kalian berpikir kita akan bertemu lagi dengan saya yang akan mengakuisisi Dingsheng? Yang Dong, kami ingin mewawancarai Anda. Dingsheng Group baru-baru ini mendapat reputasi buruk di industri. Apakah Anda punya petunjuk tentang ini? Saya mengundang kalian hari ini
Untuk memberitahu kalian kebenaran semua ini, dia adalah mantan manajer departemen pemasaran grup kami. Semua ini disebabkan oleh Wenrou setelah dia mengundurkan diri. Dia membantu perusahaan baru merebut bisnis kami, dan sengaja menghubungi distributor lama untuk memutuskan kontrak dengan grup Dingseng. Akumulasi 10 tahun grup Dingseng bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh manajer Wen dalam semalam. Manajer Wen dan para distributor itu memiliki hubungan yang sangat dekat, entah bagaimana dia melakukannya. Mungkin ada beberapa teknik yang tidak bisa diajarkan oleh manajer Wen. Bisakah saya bertanya, apa alasan manajer Wen mengundurkan diri? Tentu saja dia merasa fasilitas perusahaan tidak baik dan ingin mencari pekerjaan lain. Itu wajar dan bisa dimaklumi. Tapi saya dengar karyawan lain perusahaan juga mengundurkan diri bersamaan. Perubahan personel yang besar ini apakah di dalam perusahaan benar-benar ada masalah? Wah. Orang-orang di departemen pemasaran perusahaan, semua adalah orang kepercayaan manajer Wen. Mereka mengundurkan diri bersama Wenrou dan membawa semua bisnis perusahaan. Dividen grup Dingseng selalu di atas rata-rata industri, tapi mereka terlalu serakah dan bahkan menginginkan saham perusahaan. Jadi, Saya terpaksa menasihati mereka untuk mundur. Direktur yang Anda masih belum mengubah. Kebiasaan buruk suka membicarakan orang di belakang, bukan? Manajer Wen, mengapa Anda datang saat ini? Untuk berbicara dengan direktur yang tentang rencana akuisisi. Akuisisi mengakuisisi apa? Mewakili Tian Heng untuk mengakuisisi Dingseng. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Meskipun Dingseng dalam keadaan sulit, tidak mungkin sampai diakuisisi. Apalagi oleh Anda. Wenrou, Anda sengaja datang untuk membuat masalah, bukan? Saya sudah memberitahu Direktur Sheng. Sekarang dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Yang Hua, Anda harus meminta maaf kepada Wenrou hari ini, jika tidak, kita bercerai pergi. Berlutut. Mengapa saya harus berlutut? Anda benar-benar bodoh sampai sekarang. Anda masih belum melihat arti Wenrou bagi Dingseng tanpa dia. Dari mana Dingseng mendapatkan begitu banyak mitra? Apa yang Anda bicarakan? Semua orang melihat Dingseng. Bukankah itu karena tertarik dengan platform Dingseng yang besar? Apakah benar-benar karena tertarik pada Wenrou sendiri? Sudah lama saya memperingatkanmu. Sumber daya saya tidak mudah untuk dipertahankan. Apa yang bisa diberikan Dingseng kepada klien, platform lain juga bisa memberikan. Alasan distributor memilih percaya pada saya adalah karena saya memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang mana semua itu tidak kamu miliki. Tidak seperti itu, Manajer Wen. Manajer Wen, saya salah, saya tahu saya salah. Saya tidak seharusnya mengatakanmu tua. Saya tidak seharusnya mendiskriminasi ibu hamil, Manajer Wen. Saya mohon tolong bantu saya. Yang Hua, kita semua adalah wanita. Kamu seharusnya lebih memahami kesulitan saya. Wenrou, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Dalam akuisisi ini bisakah kita berdiskusi lagi, Wenrou? Dulu saat kamu baru masuk perusahaan saya yang membimbingmu. Kita bisa dibilang guru dan murid, tidak menyangka kamu ternyata seorang yang tidak tahu terima kasih, tidak hanya membiarkan orang lain pindah, tapi juga merusak bisnis perusahaan. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, silakan urus sendiri proses pengunduran dirimu. Jadi di mata Direktur Sheng, 10 tahun kinerja saya tidak cukup untuk membuktikan kesetiaan saya. Wenrou, kalau orang sepertimu bisa disebut setia, maka saya bisa mempekerjakan anjing saja. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang saya dan Dingseng berpisah jalan. Tidak ada hubungan lagi. Saat itu di ruang bersalin saya sudah bilang pada kalian. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Akuisisi Dingseng, Tian Heng pasti akan melakukannya. Hal ini meskipun bukan saya yang melakukannya. Akan ada orang lain, Direktur Sheng. Hadapi kenyataan. Sheng Jing Yang Hua. Tidak ada yang akan terus membayar kebodohan kalian. Mulai sekarang jika kita bertemu, kita hanya orang asing. Aduh. Selesai. Mulai sekarang, Wenrou akan menjadi juara penjualan yang sangat dicari. Sedangkan Dingseng akan menjadi lelucon karena salah memilih orang. Dan diakuisisi kerja keras seumur hidup saya. Semua telah dihancurkan oleh orang jahat seperti kamu. Saya punya ide. Suami saya punya ide.
Kita bisa mencari orang dari Asosiasi Dagang Huasia untuk membantu. Ya. Kenapa saya tidak memikirkannya? Asal kita bisa menemukan orang itu dan memintanya bertindak, kita bisa dengan cepat meningkatkan nilai pasar Dingsheng. Tian Heng pasti tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk akuisisi, dan kita akan punya kesempatan untuk bernapas. Tapi, orang itu sangat sulit ditemui. Bagaimana kita bisa menemukannya? Hui Shen. Kali ini Ding Sheng yang memenangkan tender. Apakah pilar Asosiasi Dagang Huasia tidak bisa menerima kekalahan? Baiklah, semoga kita bisa bertemu lagi dan bekerja sama. Pilar grup Huasia. Apakah itu Tong Yuhui? Wenrou, bagaimana saya bisa mengenalnya? Saya punya ide, kita bisa menggunakan nama Wenrou untuk mengajak Tong Yuhui bekerja sama. Tapi kalau ketahuan bukannya, itu akan jadi masalah. Maka jangan sampai dia tahu ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Ding Sheng. Kamu mau melakukannya atau tidak? Saya mau. Kedatangan Hui Shen ke Ding Sheng kami sungguh suatu kehormatan. Hui Shen, silakan duduk. Mari kita minum air dulu. Zheng Dong, cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Saya yakin Hui Shen sudah mendengar tentang rencana Tian Heng untuk mengakuisisi Ding Sheng. Ding Sheng adalah hasil jerih payah seumur hidup Zheng. Kami tidak rela menyerahkannya begitu saja. Jadi kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk meningkatkan nilai pasar Ding Sheng. Asalkan melebihi anggaran Tian Heng, mereka pasti akan mengurungkan niat untuk mengakuisisi. Sebenarnya saya tidak punya waktu untuk urusan kecil seperti ini. Tapi saya sangat mengagumi Wenrou. Karena ini adalah kerja sama dengannya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Sudah larut, saya harus pergi dulu. Untuk rencana selanjutnya biar Wenrou yang berkoordinasi dengan saya. Hui Shen, saya antar Anda. Wenrou. Gak nyangka kamu udah pergi. Masih bisa berguna banget. Asal aku pura-pura jadi kamu. Dan kerja sama dengan Tong Yuhui, gak perlu khawatir. Ding Sheng bakal buntu. Kita lihat saja cepat atau lambat. Aku bakal menginjak kamu. Aneh, dokumennya kan ada di sini. Kok gak ketemu? Ngapain lihat-lihat, kalian cuma sampah. Target bulan ini 3 juta kalau gak tercapai. Minggir semua, ngapain masih duduk? Ah, duduk aja, uang bakal masuk. Gak tahu Wenrou ngajarin apa sehari-hari. Kalian cuma pemalas. Pak, yang ada urusan di kampung, aku mau pulang dulu. Ini surat resingku. Jangan pikir aku nggak tahu apa yang kalian pikirkan. Tahu Ding Sheng mau diakuisisi. Pohon tumbang monyet lari, tapi aku kasih tahu. Unta kurus lebih besar dari kuda. Apa kamu pikir tanpa Ding Sheng bakal dapat kerja bagus? Tapi aku ke Tian Heng, Direktur Wen, naikkan gaji 3000. Wenrou, kenapa lagi Wenrou? Ngapain masih berdiri? Cepat minggir. Wenrou, cepat atau lambat, aku bakal ambil kembali milikku. Bagus, dengan rencana pasar ini, aku bisa tipu Tong Yuhui untuk kerja sama denganku. Ding Sheng pasti bisa kalahkan Tian Heng. Nanti aku bakal bikin kalian semua kembali dan berlutut minta maaf. Ini yang Wenrou buat kualitasnya. Kayak draft sampah 3 tahun lalu. Hui Shen, kamu belum tahu ya Wenrou? Tahun ini pulang melahirkan. Pikirannya cuma di rumah. Mana bisa serius kerja? Suruh dia datang, aku yang bicara langsung. Dia izin. Kalau nggak ketemu Wenrou, kerja sama nggak usah dibahas. Hui Shen, jangan pergi dulu, aku cari Wenrou sekarang juga. Atas nama Wenrou, tolong kasih aku kesempatan lagi. Ding Sheng bikin kuma hassle, Jerry Pay All dan Pak Sheng. Tapi juga Wenrou, kamu pasti nggak mau lihat usaha Wenrou selama bertahun-tahun sia-sia. Waktu saya berharga, tidak bisa menunggunya lagi. Nanti saya akan memberikan revisi kepada Anda. Anda harus memberikannya kepada Wenrou.
Buat apa berpura-pura? Hui Shen kau. Kok bisa kamu? Apakah kamu melihat seseorang tadi? Apakah kamu yang dong? Ini tidak terlalu berguna ya. Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk memberitahumu Tianheng Group sangat serius dengan akuisisi ini. 7 hari lagi akan ada rapat akuisisi. Akan mengakuisisi Dingsheng secara terbuka. Ini undangan untukmu dan Zheng Dong. Wah, urusan seperti ini. Harus repot-repot manajer Wen datang sendiri. Cari 2 mantan karyawan Dingsheng saja kirimkan lewat mereka. Yang dong kamu menyalahkan saya ya. Merekrut orang-orang dari Dingsheng. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Perlakuan di Dingsheng tidak sebaik dulu. Mereka pasti ingin pergi, saya hanya memberikan tempat yang lebih baik saja yang dong. Kalau kamu sayang bakat, lebih baik kamu undang mereka kembali. Membantu sampah yang tidak berguna. Untuk apa saya membutuhkan mereka? Yang dong, daripada menyebut orang lain sampah, lebih baik kamu introspeksi diri sendiri. Dingsheng bisa sampai di titik ini. Kamu sangat berjasa. Kamu tidak bisa bertemu Wenro, kerja sama batal. Manajer Wen, jangan pergi dulu. Manajer Wen, kasus akuisisi yang kamu sebutkan kemarin. Saya masih belum terlalu paham. Bisakah kamu duduk dan melihatnya lagi bersama saya? Baiklah. Barusan emosi saya tidak terkontrol. Manajer Wen, jangan tersinggung ya. Silakan Anda duluan. Wah, tidak kebetulan baru saja Anda pergi. Manajer Wen datang. Sebenarnya ingin berbicara lagi dengan Anda, tapi takut mengganggu pekerjaan Anda selanjutnya. Jadi dia tidak mengejar. Wenro juga datang hari itu. Iya. Ini adalah proposal yang direvisi langsung oleh Manajer Wen. Anda lihat Manajer Wen menghabiskan seluruh sore untuk merevisinya bersama saya. Di sini perlu direvisi lagi. Baik. Karena dia sibuk dan tidak punya waktu untuk bekerja. Mari kita pergi menemuinya. Hui Shen, kalau kita datang tiba-tiba seperti ini, apakah tidak apa-apa? Bagaimana kalau Manajer Wen tidak ada di rumah? Kamu benar, lebih baik kita menelepon dulu, lebih aman. Hui Shen, biar saya yang menelepon. Manajer Wen. Hui Shen bilang dia sangat menyesal karena tidak bisa bertemu denganmu waktu itu. Jadi dia ingin datang ke rumahmu. Baiklah, kita akan segera ke sana. Hui Shen, kita akan mengunjungi Manajer Wen. Tapi datang dengan tangan kosong kurang baik. Bagaimana kalau kita membeli hadiah dulu? Kamu memang selalu memikirkan segalanya, mari kita pergi. Manajer Wen sedang di rumah sibuk mengurus anak. Apakah kita benar-benar akan mengganggunya? Saya hanya ingin menjenguk teman, bukan untuk membicarakan pekerjaan. Mengapa bisa mengganggu? Hui Shen, kenapa kamu di sini? Manajer Wen memang orang yang sangat sibuk. Saya sudah ke Dingsheng berkali-kali. Hui Shen, mungkin kamu belum tahu. Sebenarnya saya... Tunggu sebentar. Yang dong, kenapa kamu juga di sini? Apakah kamu dan Hui Shen datang mencariku untuk sesuatu? Maaf ya Manajer Wen. Sebetulnya saya ingin duduk dan mengobrol lama denganmu, tapi ada rapat mendadak. Hui Shen, kita memang orang yang sangat sibuk. Pilar utama dari kamar dagang Huaxia. Kamu selalu bercanda, ini hadiah untuk anakmu. Silakan terima untuknya. Tidak bisa, ini terlalu berharga. Meskipun kamu telah merebut banyak bisnis dari tangan saya, tapi saya sangat mengagumimu. Mengagumi kemampuan dan keberanianmu. Dan sangat menantikan kerjasama kita selanjutnya. Ini sedikit hadiah dari saya. Silakan terima dulu. Baiklah, saya akan berterima kasih kepada anakmu atas nama saya. Saya akan pergi rapat dulu, sampai jumpa lagi. Yang dong, ada lagi yang perlu? Orang yang tersenyum takkan dipukul Manajer Wen. Lihat hadiah dan muka Hui Shen. Bolehkah aku masuk minum air dulu sebelum pergi? Istri anak baru bangun. Maukah kamu melihatnya? Ini.
Yang Dong dari grup Dingsheng Yang Hua. Dia yang ingin memecatmu. Lalu berlutut dan minta maaf Yang Dong itu ya? Dia tidak terlihat seperti orang baik. Haruskah aku mengusirnya? Maaf Yang Zong. Anakku tidak suka melihat hal kotor. Mener Wen, istrimu benar-benar bisa bercanda. Ini gelang untuk anakmu, harap diterima. Mener Wen, selama ini prestasimu di Dingsheng. Kami semua melihatnya Lao Zeng sudah tua. Aku juga tidak mengerti. Jangan marah dengan kejadian sebelumnya. Ini gelang yang kubeli untuk anakmu. Terimalah, anggap saja. Aku minta maaf. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Lain kali aku akan datang lagi. Kamu bilang apa maksudnya dia? Tidak tahu. Tapi lebih baik waspada. Jangan biarkan anakmu menyentuh barang yang dia kirim. Ini kunci emas dari Hui Shen. Ambil untuk mainan anakmu. Baik Hei. Cantik tidak? Lupa bilang ke Hui Shen tentang undangannya. Bagaimana kalau kita telepon dia? Istri cepat lihat anak alergi. Halo Wenro, ada yang perlu? Istri cepat lihat. Anak sepertinya alergi. Cepat telepon 120. Cepat pergi. Anak dan ibunya sama alergi serbuk sari. Untung kali ini cepat dibawa, tidak ada bahaya nyawa. Kedepannya harus hati-hati, hindari sumber alergi. Baik, pasti akan hati-hati. Kamu datang ambil obatnya. Mener Wen, anakmu baik-baik saja? Mener Wen, apa yang kamu lakukan? Kamu tega pada anak. Yang Hua, kamu masih manusia tidak? Wenrou, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Tapi aku sudah berubah. Mana mungkin aku tega ngerjain anak kamu. Anak aku baru aja kena alergi karena kena hadiah dari kamu. Sampai harus dirawat di rumah sakit. Yang Hua, kamu udah kerja bareng aku bertahun-tahun. Pasti tahu aku alergi serbuk sari. Selain kamu, siapa lagi yang bakal mikir cara kayak gini buat ngerjain aku dan anak aku? Apa nggak mungkin ini cuma kecelakaan aja? Apa ini? Hadiah dari aku, kamu bahkan belum buka. Sekarang malah mau fitnah aku nggak terima. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu Hui Shen. Sekarang persaingan bisnis udah kotor banget. Gimana kamu tahu dia nggak bakal ngerjain kamu? Nggak mungkin Hui Shen bukan orang kayak gitu. Nggak bisa ngejudge orang dari luarnya aja, Mener Wen. Buat keselamatan anak. Lebih baik kamu putusin hubungan sama Hui Shen aja. Hui Shen, Wenrou sekarang ada di sini. Jaga anak, ada yang mau disampaikan. Bilang aja ke aku. Ada apa sih? Wenrou nggak jaga anak bener. Sampai anak kena alergi serbuk sari malah nyalahin hadiah dari kamu. Katanya kendi emasnya bermasalah. Aku yang belain, kamu lihat. Malah dipukulin sama dia. Kok Wenro bisa kayak gitu sama kita?
Baik-baik datang nengok malah dimarahin. Nggak terima. Aku mau jelasin sama dia. Hui Shen, kamu tenang dulu. Wenrou sekarang lagi emosi karena urusan anak. Aku khawatir, dia bakal ganggu urusan kerjasama. Gimana kalau mulai sekarang urusan kerjasama? Langsung sama aku aja. Iya juga biar dia bisa tenang. Akhirnya nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Wenrou. Nunggu aja, aku bakal balas dendam. Bikin kamu gagal akuisisi. Yang Hua, aku kira kamu udah sadar sama kesalahan kamu, ingin berubah dan memulai hidup baru. Tidak menyangka kamu punya cara seperti ini. Kalau orang lain pasti sudah terjebak. Tapi karena ini aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku yakin dia tidak akan bisa menebak. Kalau aku yang menaburkan serbuk sari di gembok emas itu, yang menyebabkan anaknya alergi. Kok bisa Tong Yuhui memberikan gembok emas itu padamu? Karena dia bodoh. Lagi pula sekarang anaknya sudah sakit. Tong Yuhui dan Wenrou juga sudah bertengkar. Masalah kerjasama ini sudah pasti. Kamu tinggal duduk menunggu. Ding Sheng akan bangkit kembali. Aduh, kalau Tong Yuhui tahu. Kalau Wenrou sudah lama keluar dari perusahaan kita gimana dong? Sebelum acara akuisisi dia tidak boleh tahu hal ini. Asalkan sampai acara akuisisi, biarkan dia menaikkan nilai pasar Ding Sheng. Tian Heng tidak bisa mengakuisisi. Masalah nanti kita bicarakan nanti. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan Ding Sheng. Tapi dia... Tapi apa tapi? Kalau kamu masih tapi-tapuan, urus sendiri saja. Aduh, kalau bukan karena kamu dulu. Berkali-kali kamu membahas hal ini. Sekarang kita berada di perahu yang sama. Kita harus satu hati. Hui Shen, apa yang ingin Anda katakan? Bagian mana dari rencana yang perlu diubah? Oke, akan saya sampaikan ke Wenrou. Hui Shen coba tebak. Apakah direktur yang akan menghubungi saya? Jadi saya ditipu olehnya selama ini. Yang bekerja sama dengan saya adalah dia, bukan kamu. Ya. Jadi telepon direktur yang tidak akan pernah datang. Mener Wen, lebih baik kamu di rumah saja menjaga anak. Mengenai acara akuisisi, saya sarankan kamu tidak usah datang. Agar kamu tidak melihat Ding Sheng bangkit kembali. Dan menangis memohon untuk kembali bekerja padaku. Kapan kamu keluar dari Ding Sheng? Ding Sheng yang memecat saya pada hari saya melahirkan. 80% kinerja Ding Sheng adalah hasil kerja saya. Bagaimana bisa mereka memperlakukan saya seperti ini? Karena hanya saya satu-satunya yang bisa menciptakan kinerja di Ding Sheng. Mereka pun panik, mereka khawatir suatu hari nanti aku akan pergi membawa semua kejayaan Ding Sheng, membawa semua sumber daya Ding Sheng, atau menggunakan sumber daya Ding Sheng untuk mengancam mereka, meminta mereka menaikkan jabatan dan gajiku. Mereka ingin memanfaatkanku tapi juga takut padaku, tapi sekarang semua sudah berlalu. Aku sudah bergabung dengan Tian Heng. Tian Heng, Direktur Zhong sangat percaya padaku grup Tian Heng. Struktur internalnya rumit Zhong Tian Heng sendiri. Otoritasnya juga tidak tinggi jika tidak mendapatkan kepercayaan Dewan Direksi, masih akan menghadapi krisis pengangguran. Jadi kasus akuisisi Ding Sheng kali ini adalah kesempatanku untuk bangkit. Hui Shen, Ding Sheng bukan. Tidak mungkin bangkit, jadi aku ingin meminta, apakah kamu bisa? Aku akan menghentikan kerjasama ini. Tunggu dulu. Kamu tidak hanya harus melanjutkan kerjasama tapi juga harus menaikkan nilai pasar Ding Sheng menjadi 1 miliar. Apakah kamu ingin membuatnya jatuh dari ketinggian? Ingin menghancurkannya. Harus membuatnya gila dulu, Hui Shen. Kerjasama yang menyenangkan. Mener Wen, kamu tidak di rumah merawat anak malah ke sini. Memilih gaun untuk apa? Direktur yang aku Wenrou. Identitasku bukan hanya ibu dari anak. Hidupku juga tidak hanya berputar di sekitar anak. Aku masih punya karirku. Ya, Mener Wen memang wanita tangguh. Tidak lama setelah keluar dari Ding Sheng langsung memanjat ranting tinggi Tian Heng yang lebih tidak terduga lagi. Bagaimana bisa membodohi ketua Dewan Tian Heng hingga dia mengakuisisi Ding Sheng? Direktur yang kamu hari ini kelihatannya sedang dalam suasana hati yang baik ya. Sama sekali tidak seperti hari itu ketika berlutut memohon padaku. Tunggu saja awal hari nanti. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Pergi ambilkan gaun termahal di toko kalian. Untukku gaun yang dikenakan wanita ini adalah gaun termahal di toko kami. Bernilai 150.000 saya bisa merekomendasikan beberapa model lain untuk Anda.
Saya tidak mau model lain, yang saya mau adalah yang termahal ini. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu kenapa menyusahkan seorang karyawan toko pergi bayar pakai kartu? Gaun ini aku yang ambil, Direktur Yang. Ternyata kamu bisa beli gaun seharga 150.000. Harta keluarga Ding Sheng lumayan tebal ya. Tapi setelah acara akuisisi ini hidupmu mungkin tidak akan semudah ini lagi. Lebih baik sekarang mulai belajar cara berhemat. Wenrou, kamu tunggu saja. Hei, carikan aku beberapa orang. Pada hari akuisisi, aku tidak mau Wenrou muncul. Wenrou, jangan salahkan aku kejam. Kamu yang memaksaku. Di bawah operasi tim kami saham Ding Sheng sedang naik besok saat akuisisi minimal bisa dinilai 1 miliar. Sangat hebat Hui Shen bertindak. Dunia saham gemetar Hui Shen. Malam ini bolehkah kita makan malam bersama? Makan malam tidak perlu, aku tidak suka setengah jalan. Buka sampahnya tidak baik, permisi aku ke toilet. Hui. Alamat sudah aku kirim ke kalian. Pembayaran akhir tentu saja setelah besok. Bagaimana aku tahu kalian tidak menipu uangku? Tidak kerja sama, aku cari orang lain. Dunia ini tidak kekurangan orang nekat. Hui Shen, kenapa kamu datang? Apakah dia mendengar rencana tadi? Aku mau pergi pesta kemenangan, tunggu. Setelah besok saja. Direktur yang meskipun cara paling menguntungkan. Tertulis di hukum pidana, tapi aku tetap berharap setiap partnerku adalah warga yang taat hukum. Dia memang mendengar. Benar kan? Kalau begitu Hui Shen, pesta kemenangan kamu tidak perlu datang. Tapi aku dan Lao Zeng sudah berdiskusi, setelah berhasil, imbalan untukmu akan digandakan. Tapi Hui Shen, jangan sampai kerja sama kita disebarkan jika Ding Sheng diakuisisi. Aku dan Lao Zeng tidak punya ikatan lagi. Tidak takut kehilangan apapun nanti. Kita bisa melakukan apa saja. Ayo pergi. Pada akuisisi hari ini, Wenrou pasti akan datang. Kita menipu Hui itu pasti akan terbongkar. Bagaimana ini? Takut apa, kita sudah sampai sejauh ini. Kemarin aku bahkan berjanji untuk menggandakan imbalannya hari ini pun. Kalau kebohongan kita terbongkar demi uang, dia pasti akan membantu kita, apalagi. Bagaimana kamu tahu Wenrou pasti datang hari ini? Mengakuisisi Ding Sheng adalah proyek pertamanya di Tianheng. Kalau dia tidak datang, bagaimana proyek ini bisa berjalan? Bukan dia tidak mau datang, tapi kalau dia tidak bisa datang, Kerjasama yang menyenangkan. Hui benar-benar orang yang paham. Kamu tidak perlu mengantarku, aku akan hati-hati. Halo. Tunggu saja, setelah hari ini, Ding Sheng akan kembali menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka gapai. Ding Sheng tanpa Wenrou. Pada akhirnya, tidak sebaik dulu, teman-teman. Hari ini adalah hari Tianheng Group mengakuisisi Ding Sheng. Kita dulu adalah pesaing, tapi dari hasil hari ini, Tianheng Group yang tertawa terakhir. Saya ingin tahu apa pendapat Direktur Sheng. Direktur Zhang, Anda ingin mengakuisisi Ding Sheng, apakah Anda harus bertanya pendapat kami? Sekarang Ding Sheng sudah tidak seperti dulu. Jika Anda ingin mengakuisisi Ding Sheng 1 miliar. Benar, di bawah operasi saya. Ding Sheng sekarang bernilai 1 miliar. Jika Tianheng Group ingin mengakuisisi Ding Sheng, Anda harus mengeluarkan semua arus kas. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Bagaimana ini? Bukannya sudah disepakati maksimal 200 juta untuk mengambil alih Ding Sheng, Direktur Zhong. Bagaimana kami bisa percaya pada orang Anda yang bekerja seperti ini? Tenang saja Wenrou. Dia tidak akan muncul. Saya harap saya tidak terlambat. Tampaknya hari ini harapan beberapa orang akan pupus. Kenapa kamu di sini? Aku jelas
Jelas apa jelas menggunakan namaku. Untuk menghubungi Tong Yuhui ingin dia membantumu meningkatkan nilai Ding Sheng agar Tian Heng mengurungkan niat akuisisi. Untuk mengganggu pekerjaanku sengaja menjebak anakku. Membuat bayi yang belum genap sebulan. Alergi serbuk sari dirawat di rumah sakit. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam sampai anak pun tidak diampuni? Ya sini masalah tidak boleh melebatkan Kilyarga demi kepentingan sendiri. Melakukan hal seperti ini binatang berwajah manusia. Untungnya kita tidak punya kerjasama apapun dengan Ding Sheng. Kalau tidak ini benar-benar sial bukan? Bukan seperti itu, bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tidak hanya tahu ini, aku juga tahu tentangmu. Agar aku tidak datang untuk menghadiri pertemuan akuisisi, kamu sengaja mengatur orang di dekat rumahku. Untung aku tahu tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan mungkin sampai di sini tepat waktu. Kamu bahkan tahu itu. Kamu yang memberitahunya pada hari itu. Kamu mendengar semuanya kan? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak melakukan hal-hal ilegal. Karena kamu tidak mendengarkan, aku hanya bisa melakukannya sendiri. Mematuhi hukum. Yang Hua jangan pernah bermaksud buruk. Kamu berulang kali mencoba menjebakku, dan bahkan membahayakan anakku. Apakah kamu benar-benar mengira aku orang yang sabar dan tidak akan membalas dendam? Yang Hua, hari-hari baikmu sudah berakhir. Kamu yang memberitahunya. Kamu tidak dapat dipercaya, kamu adalah orang yang licik dan hina. Licik dan hina sejak awal. Aku bilang akan bekerja sama dengan Wenro, aku tak pernah bilang akan bekerja sama dengan Ding Sheng dan Yang Hua. Kamu sejak awal mencuri rencana proyek Wenro. Berlagak sebagai Wenro dan bekerja sama denganku sekarang. Kamu malah menuduhku balik. Aku sudah bilang kedua orang ini benar-benar cerdik. Mereka sangat pintar, kita pasti tidak bisa menipu mereka. Lupakan saja 200 juta dari Ding Sheng aku terima. Anggap saja kita pensiun lebih awal. 200 juta? Direktur Zheng, saat ini Ding Sheng mungkin tidak punya 200 juta lagi. Apa maksudmu? Apakah kamu bahkan tidak mau membayar 200 juta? Berapa banyak yang mau kamu bayar untuk membeli Ding Sheng? 100 juta? Ini mustahil. Ini setengah harga. Benar 100 juta. Sayang, kamu berbohong 100 juta. Tidak mungkin. Seharusnya 100 juta. Tapi aku adalah operator pasar menjatuhkan saham Ding Sheng. Hanya masalah waktu 1 jam saja. Betul, saat kamu menyewa orang untuk menculik aku, saham Ding Sheng sedang turun drastis. Sekarang hanya bernilai 100 juta. Wenro, aku tidak salah lihat. Kamu adalah orang kepercayaanku yang paling berharga. Benarkah? Barusan, kenapa aku dengar ada yang bilang mau pecat Wenro? Masa sih Wenro bisa nego deal ini dengan 10 juta? Kalau berhasil dia pasti jadi berkah terbesar buat Tian Heng. Kalian ngerti apa? Wenro umur 35. Sudah 10 tahun di perusahaan ini. Perusahaan butuh darah segar. Aku mengusirnya juga wajar. Umur tua, kenapa Manajer Wen kamu masih dalam masa perjuangan? Waktu itu perusahaan sedang naik daun, dia malah hamil. Nanti pasti minta cuti melahirkan, jadi aku harus serahkan pekerjaannya ke orang lain. Benar juga kepala departemen di perusahaan kita. Semua aktif menyerahkan pekerjaan. Serah terima pekerjaan tentu tidak masalah, aku juga bilang. Klien perusahaan harus ditangani dengan serius. Kamu demi kepentingan pribadi serahkan semua sumber daya ke kerabat sendiri biar perusahaan jadi kerajaanmu. Tidak, bukan begitu. Semuanya salahmu. Dan aku ketahui kelakuan buruk kalian. Kamu pun berusaha mengusirku hari ini. Kamu ingin semua orang beri keadilan padamu. Baik, mari kita lihat. Di mana keadilan itu sebenarnya? Ding Sheng salah, Manajer Wen, kami mendukungmu ya. Kami mendukungmu. Apakah ini salahku? Manajer Wen, aku salah. Aku tahu aku salah, aku mohon. Aku mohon selamatkan Ding Sheng, beri aku kesempatan lagi. Tolong bantu aku lagi. Manajer Wen, jangan pulang ya. Iya nih, wanita ini kejam, kalau kamu maafkan dia. Dia masih akan menyakitimu, Wenro. Ding Sheng akan segera diakuisisi, kamu juga tidak bisa kembali. Aku tidak akan kembali ke Ding Sheng, aku juga tidak akan kembali ke Tian Heng. Aku butuh perusahaan yang benar-benar percaya padaku. Para direktur Tian Heng sepertinya kurang percaya padaku. Aku hanya bicara tanpa berpikir, tidak ada maksud tidak percaya padamu. Manajer Wen, karena kamu memilih keluar dari Tian Heng, lebih baik aku rekomendasikan kamu ke kamar dagang Tiongkok. Dengan kemampuanmu masuk ke sana pasti bisa. Manajer Wen, lihatlah grup Wang kami. Manajer Wen, lihatlah kami ini. Merek tua berusia ratusan tahun. Semuanya tenang, dengar aku tidak berencana masuk ke perusahaan manapun. Karirku pernah jaya. Juga pernah gelap sekarang. Saya rasa saya harus meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga saya, untuk suami dan anak-anak saya. Wenro, kamu benar-benar tidak mempertimbangkan lagi ya. Dulu saya yang memintamu bergabung dengan Tian Heng. Sekarang selain hal ini, saya juga punya tanggung jawab.
Jika kamu bersikeras untuk pergi, saya juga akan mendukungmu. Saya punya saran, bagaimana kalau kamu membuka perusahaan sendiri. Mengumpulkan beberapa karyawan wanita hebat sepertimu, kalian bisa menciptakan prestasi sendiri. Keluarga dan karir, saya yakin kamu bisa menemukan titik keseimbangan. Kamu benar, saya harus membuka perusahaan milik sendiri. Membantu lebih banyak wanita yang terjebak dalam kesulitan karir seperti saya. Kita harus bersatu membuat panggung besar ini. Bersinar dengan keunikan kita sebagai wanita. Benar juga, kekuatan kita juga tidak boleh diremehkan, Manager Wen. Kamu mau buka perusahaan, kami bergabung denganmu. Baik, kita bersama-sama membuatnya besar dan kuat, menciptakan kejayaan lagi. Lain kali bertemu bukan manajer Wen lagi tapi CEO Wen-nya. Huishen, kamu selalu bercanda denganku. Manajer Wen dulu pernah janji kerja sama denganku. Entah CEO Wen bisa membantu mewujudkannya tidak. Perusahaanmu saya punya kualifikasi untuk investasi tidak? Mengenai jumlah investasinya, tergantung berapa yang dibutuhkan CEO Wen. Wenro, karena kamu mau buka perusahaan, saya juga investasi. Saya kasih Dingsheng padamu. Bagaimana manajer Wen, saya juga mau investasi. Kami juga mau bergabung, saya juga. Saya juga mau investasi. Baik, kita satu persatu. Kok cuma 200.000, pikir suami yang terbaik. Sudahlah, ambil dulu. Kamu mikir apa sih senyum-senyum sendiri? Rasanya hidup ini benar-benar ajaib. Orang yang duduk di sini terakhir kali adalah CEO Yang. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Kamu hanya perlu memikirkan bagaimana kita nanti. Sudah cukup. Ada agenda apa lagi siang ini? Siang ini ada rapat lintas negara dengan perusahaan bahan energi baru. Data rapat sudah siap. Artinya kita masih punya 1 jam untuk istirahat. Ayo. Kita lakukan sesuatu yang besar. Semuanya perhatikan, Kak Wenro mau ngomong. Untuk merayakan pesanan pertama yang berhasil didapatkan Li Dandan. Hari ini saya traktir kalian semua kue kecil. Kak Wenro, kenapa kamu tidak memberitahu Dandan? Kalau pesanan ini sebenarnya kamu yang bantu dapatkan. Siapa yang dapatkan pesanan ini? Apakah itu penting? Yang penting adalah dia bisa belajar dan mendapatkan pengalaman dari proses ini. Bertumbuh dan mendapatkan sesuatu. Saya harap di masa depan hanya ada senyum di wajah mereka. Tidak ada lagi kesedihan, kebingungan dan kekecewaan. Saya harap kita bisa saling membantu di masa depan. Tidak mempermasalahkan untung rugi, berjalan berdampingan menuju masa depan yang lebih baik dan langit yang lebih tinggi.